Alicia Eka Amanda. Sebelum mulai pelajaran, saya ingin mengulas materi sebelumnya. Masih ingat nggak? Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, Adelia, belajar apa? Listrik. Listrik statis? Oke, pertemuan yang lalu kita belajar tentang arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Lampu menyala itu karena ada apa? Ada arus listrik. Kipas angin di rumah kalian bisa menyala karena ada apa? Arus listrik. Jadi arus listrik itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya saya pengen menyalakan lampu, ya enggak? Saya beli lampu, tak taruh meja, nyala enggak? Apa yang harus saya lakukan supaya lampu itu menyala? Ayo. Disambung kemana? Ya enggak toh. Kalau pengen menyala ya dipasangkan di ring. Memang ring? Ya enggak dipasangkan di tempat lampunya toh. Nah, kenapa dipasang di sana? Karena di situ ada lampunya sampai dia sudah dirangkai, sudah dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan kabel dihubungkan ke sumber listrik. Ya enggak? Ya. Sekarang coba sebutkan sumber-sumber listrik di kehidupan kita sehari-hari apa saja? Alif. Kamu sumber listrik? Ayo, sumber energi listrik. Baterai, betul. Terus stop kontak. Iya. Stop kontak. Jadi sumber listrik itu ada baterai, aki, itu bisa digunakan sebagai sumber listrik. Nah, supaya alat elektronik itu bisa berguna, dia harus dirangkai. Ya enggak? Kalau tidak dirangkai kan dia tidak bisa berguna. Lampu kalau tidak dirangkai dengan kabel, dengan sumber listrik, dia tidak akan menyala. Nah, jadi rangkaian listrik itu terdiri dari apa saja? Rangkaian listrik itu ada sumber listrik, ada kabel, ada alat elektroniknya, bisa lampu, bisa kipas angin dan lain-lain. Betul ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi bahan-bahan apa saja yang bisa menghantarkan arus listrik. Sekarang perhatikan, saya punya apa ini? Tahu nggak? Taspen. Gunanya untuk apa? Tahu nggak? Sulit baut. Betul, sulit baut. Iya, ada gunanya. Nah, sekarang perhatikan ya, perhatikan. Taspen ini akan saya colokkan ke stop ya, maksudnya perhatikan. Nah, saya kesetrum nggak? Enggak. Saya nggak kesetrum. Nah, kenapa kok saya nggak kesetrum? ada lapisan atom. Oh, bukan karena saya sakti ya? Bukan ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau saya megangnya di sini? Kesetrum. Boleh nggak? Nah, jadi arus listrik itu tidak bisa mengalir di semua bahan, ya. Ada bahan yang bisa dialiri listrik dan ada bahan yang tidak bisa dialiri listrik. Nah, saya tidak kesetrum itu bukan karena saya sakti, bukan, tapi karena taspen ini pegangannya dilapisi oleh apa ini? Plastik. Nah, jadi diingat dulu, disimpan dulu diingatan kalau tidak semua bahan bisa dialiri arus listrik. Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, jadi saya akan membagi kalian menjadi berapa kelompok ya?
membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok 4 Buddha Alif Reza Basri, kelompok 5 Albar Eza Zidan Anam. Ya, oke, silakan berkelompok. Ya. Kelompok 1 sini deh. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Saya akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Perancangan proyek, kalian harus merancang bagaimana supaya kalian bisa menguji setiap benda itu termasuk konduktor atau isolator. Nah, jadi kalian merancang suatu desain, ya, diskusi bersama kelompok kalian. Kalau ada yang bingung, boleh bertanya, ya, yuk diskusi. Oke, selanjutnya saya akan meminta perwakilan dari kelompok 1 untuk menyampaikan rancangan proyek yang akan dilakukan. Yuk, ketua kelompok silakan masuk ke depan menyampaikan. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan gambaran rancangan proyek yang akan kami buat. Desain yang akan kami buat adalah baterai dihubungkan dengan 2 kabel, ujung-ujungnya diberi selotip, salah satu kabel diberi lampu pada tengahnya. Di ujung-ujung kedua kabel diberi klip untuk mengujikan tiap-tiap bahan. Alat dan bahan yang kami perlukan adalah baterai, lakban, kabel, lampu kecil, klip kertas, penghapus, pensil, kertas, kain, paku, dan tembaga. Langkah-langkah kerja. Siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Ujung-ujung baterai disambungkan dengan 1 buah kabel. Di salah satu kabel dihubungkan dengan lampu. Lampu dihubungkan dengan kabel yang lain. Lalu masing-masing ujung kabel dikaitkan dengan klip. Setelah itu, setiap bahan diujikan secara bergantian. Amati nyala lampu. Rancangan jadwal yang akan kami laksanakan yaitu pada hari Jumat tanggal 18 November tahun 2022, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah membuat rangkaian sesuai desain dan menguji setiap bahan. Pada hari kedua, hari Sabtu, tanggal 19 November tahun 2022,
adalah membuat video tentang kegiatan yang kami lakukan. Sekian gambaran perancangan proyek yang akan kami buat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Eka. Coba simpulkan. Adelia. Hari ini kita belajar apa tadi? Arus listrik. Bahwa tidak semua bahan bisa menghantarkan listrik. Ada bahan konduktor yang bisa menghantarkan listrik. Contohnya batu, tembaga, dan emas. Dan ada bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Disebut apa? Isolator. Contohnya apa? Oke, alhamdulillah paham ya, anak? Insya Allah. Insya Allah. Dipelajari lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya hari ini apa ya berarti? Hari Senin kalian mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kalian lakukan. Nah, presentasi juga siapkan video. Nah, jadi harus ada video. Videonya apa, Bu? Nah, berarti videonya yang berisi tentang langkah-langkah kerja yang kalian lakukan beserta hasilnya. Jelas ya? Oke, saya harap bisa dipersiapkan dengan semaksimal mungkin. Ada yang ditanyakan enggak? Tidak. Oke. Kalau begitu, sekian dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat di kehidupan kita. Amin. 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 Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama.